ya, khususnya di pengisian form APL dan pemenuhan portofolio yang dipersyaratkan. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, coba dibuka dulu soundnya mungkin Bapak Ibu panitia, biar kami dengar dulu suara Bapak Ibu di sana. Coba selamat sore Bapak Ibu. Belum terdengar suaranya. Selamat sore Bapak Ibu. Sore, Baik, jelas banget ya Pak ya suara kami Pak. jelas. Ya, baik. Oke, ini kita ini apa sudah semakin sore, sudah semakin kurang ininya ya tenaganya. Jadi kita ini sharing-sharing aja dan monggo kalau memang ada yang mau ditanyakan ya. Baik, yuk Mbak Mumu kita sharing screen. Ya, dibesarin. Heeh. Oke, baik Bapak Ibu, ini adalah ketentuan uji kompetensi di jabatan struktural administrator. Em, Tolong di ini dulu, dikesampingkan dulu jabatan Bapak Ibu di luar administrator karena memang uji kompetensi yang kita akan lakukan ini di jabatan administrator gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, next. Ya, nanti ketentuan administrasinya Bapak Ibu telah tadi sudah sempat disinggung oleh Ibu Rita gitu ya. Ada kelengkapan berkas di sini gitu ya. Nah, Bapak Ibu harus memenuhi yang pertama adalah surat tugas mengikuti ujian kompetensi, lalu keputusan pangkat terakhir, selanjutnya surat keputusan jabatan dan ijazah terakhir, dan terakhir adalah surat keterangan sehat gitu ya Bapak Ibu. Nah, surat keterangan sehat apa aja Bu? Terus bisa dari mana aja Bu? Monggo dari mana aja. Yang penting secara legal dia sah adalah instansi kesehatan gitu ya Bapak Ibu. Nah, apa aja yang diperiksa sehat ya, yang umum-umum aja Ibu ya, uh, yang dirasa memang Bapak Ibu juga tidak ada keluhan, ya periksanya normal-normal aja gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi jangan menjadi beban kalau surat keterangan sehat ini harus dilakukan seperti yang kayak untuk calon presiden dan wakil presiden gitu ya. Nggak perlu loh Bapak Ibu gitu ya. Jadi cukup kolesterol gitu ya gitu apa dan lain-lain ya itu udah cukup ya. Nah, lalu ketentuan perangkat ya. Nah, ketentuan perangkat mohon izin Bapak Ibu panitia, apakah nanti disiapkan uh, komputernya gitu atau para ASESI membawa laptop masing-masing? Yang mana? Ayo, Bapak Ibu panitia tolong dibantu jawab. Apakah nanti ujiannya menggunakan laptop masing-masing Boleh. atau komputer yang disediakan? Izin Bu, boleh bawa laptop masing-masing ya Bu ya? Boleh. Nah, oh Makasih Pak. jadi panitia itu tidak menyiapkan ini ruang CAT yang ada komputernya. Artinya izin Bu, ada ruangan CAT BKP SDMD, cuman jumlah perangkat kan terbatas nih Bu. Oke, Perangkat ya baik. Nah, terbatas. ya, oke baik. Nah, yang tadi dulu Mbak Mu, balik lagi. Oke, nah jadi Bapak Ibu, kalau yang di ruang CAT, saya asumsikan itu sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada di layar ini gitu ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu itulah dinamakan ruang CAT. Jadi dia pasti memenuhi standar dari kualifikasi ini gitu ya. Nah, kalau menggunakan laptop masing-masing, nah Bapak Ibu pastikan di sistem informasi di laptopnya itu ketentuannya adalah seperti ini gitu ya. Jadi Windows-nya 10 atau 11 dan di situ nanti diikuti bit-nya gitu ya, ada 32 bit atau 64 bit, tapi yang kita pakai adalah 64 bit ya. Lalu ada Google Chrome-nya gitu ya. Google Chrome-nya semua tipe gitu ya Bapak Ibu, makanya dinamakan dengan all version gitu ya.
Nah, lalu ada Firefox-nya. Nah, Firefox-nya ini ditentukan, yaitu adalah 72 atau ke atas gitu ya, 72 atau di atasnya 72 gitu. Lalu selanjutnya adalah coba di itu ya, lalu ada ke bawahnya itu Ubuntu 16 ya, 64 bit juga, Google Chrome-nya juga, dan Firefox-nya juga sama gitu ya. Nah, jadi ini pastikan di laptop Bapak Ibu seperti ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu nggak usah dihafal gitu ya, nggak usah difoto juga. Nanti bahan ini akan kami serahkan ke panitia atau di grup ya, karena kan Bapak Ibu nanti ada di grup bersama saya. Baik, next. Nah, lalu ini selanjutnya adalah peserta ya, peserta wajib. Jadi tadi Bapak Ibu itu rangkaian ujian itu diawali oleh prauji yang hari ini kita ikuti gitu ya. Ini hari ini adalah sharing pengetahuan ya, pengetahuan kaitan dengan standar kompetensi gitu. Nah, nanti pada saat tanggal 13 dan 14 kita akan melakukan uji tulis gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya akan ada wawancara dan portofolio gitu ya. Nah, nanti wawancaranya itu hasil portofolio baik tertulis maupun yang dinamis ya, itu yang ditanyakan. Jadi Bapak Ibu juga nggak usah berpikir belajar macam-macam, belajar yang banyak, menghafal yang lebih gitu ya, karena itu hanya seputaran nanti portofolio yang Bapak Ibu buat gitu ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, dari semua rangkaian ini dibutuhkan kehadiran yang tepat waktu ya, lalu menandatangani daftar hadir, menggunakan pakaian hitam putih, duduk di tempat yang sudah ditentukan sesuai dengan nomor tes masing-masing. Lalu Bapak Ibu juga tetap berada di ruangan selama kegiatan ujian berlangsung dan tidak dibenarkan keluar ruangan tanpa izin petugas. Walaupun Bapak Ibu nanti sudah menyelesaikan uji tulisnya. Gitu ya Bapak Ibu, karena di situ CAT itu menggunakan waktu mulai bersamaan dan berakhir juga bersamaan. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, bisa next Mbak Mumu. Nah, ini adalah yang dilarang untuk peserta gitu ya. Jadi dilarang peserta untuk menandatangani daftar hadir atas nama peserta lain. Jadi ini sama aja dengan joki ya Bapak Ibu. Nah, kami harap Bapak Ibu semuanya PNS gitu ya, kita tahu etika norma gitu ya, jadi tidak mungkin melakukan hal ini gitu. Lalu membawa tas dan handphone ke dalam ruang ujian, memotret soal. Nah, ya, membawa senjata tajam dan barang-barang yang tidak diperlukan ke dalam ruang ujian, lalu mengaktifkan HP dan menerima panggilan selama ujian berlangsung, dan terakhir mencontek atau bekerja sama dengan sesama peserta lain. Nah, segala sesuatu atau kejadian yang terjadi selama rangkaian kegiatan uji kompetensi ini akan dicatat dalam berita acara dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi kelulusan kepesertaan Bapak Ibu. Tuh ya. Ya, next Mbak Mumu. Nah, Bapak Ibu, jumlah soal nanti di CAT-nya itu ada 120. Ya, ada 120 soal dengan batas waktu 150 menit. Bentuk soal itu multiple choice gitu ya, atau pilihan ganda ya Bapak Ibu, biasa ya mengklik jawaban A sampai D gitu ya. Nah, nilai passing grade ya, nilai passing grade itu adalah nilai yang dinyatakan lulus gitu ya, kompeten ya, kompeten itu adalah 60 ya, sama dengan 72 jawaban benar dari 120 soal. Nah, Bapak Ibu di uji kompetensi jabatan administrator ini tidak ada remedial atau tidak ada ujian ulang Bapak Ibu gitu ya. Jadi mohon sekali dengan waktu 150 menit dengan soal yang 120 ini, paksakan Bapak Ibu untuk nilainya minimal aja 60. Minimal 60. 60,00, 60,01 gitu ya. Baik, next.
Nah, di sini tidak usah saya ulang gitu ya, karena tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Bapak Direktur, oleh Ibu Dr. Rita. Nah, nanti bahan ini pun akan bisa Bapak dan Ibu baca kembali ya. Jadi ini semua adalah unit kompetensi yang dipersyaratkan bagi jabatan administrator gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau mau Budian, kalau mau mendalami ini di mana? Di Permendag 108 tahun 2000 berapa? Bapak Ibu, 2000 berapa? Apa? Suara siapa ya itu? Oke, 2000. Nah, ya, tidak ada jawaban ini. Oke, Siap, next. siap. Baik ya, next. Ya, ini lanjut dulu karena ini juga sudah Bapak Ibu nanti bisa baca dan tadi sudah di ini ya, sudah di apa jelaskan. Next. Next. Ya, next. Nah, selanjutnya ini portofolio dinamis dibuat dalam bentuk video ya Bapak Ibu yang menayangkan Bapak Ibu ya sebagai asesi atau peserta uji melakukan tugas. Nah, videonya ini tadi sudah ada contohnya gitu ya Bapak Ibu di jabatan administrator itu di jabatan ini juga ada pengawas gitu ya terus ada camat gitu nah itu mohon disesuaikan nanti kami share video-video lainnya gitu ya sesuai dengan jabatan dan jenjang Bapak Ibu. Lalu kedua, video dapat direkam dengan kamera HP atau menggunakan kamera lainnya. Suara video harus jelas dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, setelah pengambilan gambar, video dapat diedit dengan menyertakan nama kegiatan yang dilakukan. Setelahnya, video diupload di YouTube pribadi ya dan diberi nama. Ini ada contohnya Bapak Ibu. Aditya underscore Camat DKI Jakarta gitu ya. Nah, nanti itu sesuai dengan nama dan jenjang jabatan Bapak Ibu. Lalu link YouTube diberikan kepada panitia dan asesor untuk dilakukan penilaian. Nah, di nomor 5 ini, link YouTube itu Bapak Ibu uh, masukkan ke dalam link drive yang nanti panitia berikan gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti kami siapkan link Google Drive sesuai nama semua asesi, yaitu nama Bapak Ibu, dan link ini Bapak masukkan ke dalam folder sesuai dengan nama Bapak Ibu, gitu ya. Nah, nggak usah dikasih ke asesor Bapak Ibu, gitu Bapak Ibu, cukup sampai masukkan ke dalam drive aja, karena nanti yang menyerahkan kepada panitia dan asesor itu adalah kami sebagai fasilitator dari BPSDM Kemendagri gitu ya. Nah, yang terakhir seluruh durasi video maksimal itu 30 menit Bapak Ibu gitu ya. Nah, kurang kurang itu lebih bagus gitu. Apalagi kalau memang semuanya sudah memuat apa yang dipersyaratkan di dalam video itu. Gitu ya. Ayo next. Mbak Mbak Mumu next. Mbak Kamti di mana ya? Nah, ini juga Bapak Ibu ini sebagai nanti guidance gitu ya, guidance sebagai ini nanti acuan Bapak Ibu dalam portofolio dinamis gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi udah tahu nanti disuruh apa karena di sini bentuknya adalah sudah kalimat aktif ya Bapak Ibu. Nah, contoh peragakan cara Bapak Ibu menjelaskan keunggulan daerah yang berbasis budaya lokal kepada pimpinan. Nah, ya, dan atau kepada masyarakat gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa bikin video sambil ngomong kayak ini aja ya kayak anchor gitu. Kayak pembawa-pembawa berita di TV-TV gitu ya, acara hiburan dan lain-lain ya gitu. Mbak Kamti tolong di next dulu. Iya. Nah, itu selanjutnya nanti begitu. Lalu next. Next, Mbak Kamti tolong dibantu next ya. Next.
Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan melihat layar ini pada saat Ibu Bapak membuka itunya tadi ya, Firefox-nya, Google Chrome-nya gitu ya. Bapak Ibu akan melihat seperti ini tampilannya. Lalu Bapak Ibu lihat di sini uh, kolom pencarian ya, Bapak Ibu biasa ya melihat ini gitu di kolom pencarian, Bapak Ibu tulis di situ ya, si kuat titik layanan titik go titik id gitu ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu juga bahannya ada di Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa pelajari, lihat sendiri gitu ya. Nah, next. Mm, ya, lalu selanjutnya Bapak Ibu nanti akan login dengan login ID dan password yang diberikan oleh uh, uh, apa panitia dari kami. Nah ya, nanti Bapak Ibu tenang aja, nggak usah khawatir. Pada saat nanti Bapak Ibu melakukan CAT, kami punya 4 anak muda semua gitu ya dari Jakarta yang akan mendampingi asistensi ibu bapak dalam mengerjakan ini gitu ya. Jadi jikalau ada hal-hal teknis kaitan dengan komputer tuh susah masuk Bu, saya nggak bisa masukin user saya nggak bisa masukin password saya, terus saya kok keluar Bu, kok tiba-tiba saya ini Bu dan lain-lain, itu tenang aja, tinggal panggil mas-mas ini gitu ya. Nah kalau Bapak Ibu nanti sudah berkumpul semua di dalam grup WA grup, Bapak Ibu juga pastinya sudah membaca bahwa saya sudah memperkenalkan mereka semua gitu ya. Jadi nanti apa Bapak Ibu bisa minta bantuan mereka gitu ya. Nah, dan ini login password mereka yang akan berikan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pada saat mau Bapak Ibu melakukan uji CAT gitu. Ya, next. Nah, nanti Ibu juga ikuti ini saja. Ibu pilih nanti di bagian paling atas itu ya, yang sudah kami lingkarkan, itu ada tulisan pilihannya, fiturnya gitu ya, courses enroll gitu ya. Jadi ada atau program terdaftar. Nah, Bapak Ibu, kalau yang kayak gini boleh nih diapalin ya. Kenapa? Karena ini mohon maaf, kami menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Jadi takutnya nanti Bapak Ibu salah klik gitu ya. Nah, jadi kita pilih nomor 1, di situ tulisannya courses enroll gitu ya, atau program terdaftar. Nah, selanjutnya, nah lalu setelah masuk di situ tadi, Bapak Ibu klik nomor 1, lalu sebelah kiri paling bawah ya, yang kami lingkarkan ini ada tulisan launch gitu ya, launch itu artinya adalah memulai gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya Ibu Bapak bisa klik mulai assessment gitu ya. Jadi setelah tadi ada klik launch, lalu ada keluar lagi mulai assessment. Nah, gilir pas masuk di sini udah bahasa Indonesia ya. gitu ya. Ya, jadi ini ya kita udah setengah bule, setengah ini Indonesia. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya, nah kita langsung masuk di sini, centang kotak kecil di pojok kiri bawah gitu ya. Nah, Ibu Bapak lihat kan centang centang. Nah, coba itu Mbak Mumu bisa putarkan itu scroll itunya mouse-nya. Nah, di situ ada nah gambar warna merah tuh yang diputer-puterin gitu ya. Nah, Ibu Bapak itu klik di situ. Nah, di situ apa tulisannya, artinya bahwa saya siap memulai uji tulis CAT ini gitu ya. Jadi itu diklik lalu Ibu tulis apa keluar apa klik biru ini gitu ya. I am ready to begin gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini baru Bapak Ibu proceed ya. Proceed paling bawah itu proceed ya. Proceed itu di apa um, eksekusi lah ya Bapak Ibu ya, dilakukan gitu, dimulai. Oke, baik, next. Selanjutnya Bapak Ibu, nah di sini nanti yang Bapak Ibu tolong nanti bahan ini Bapak Ibu pelajari betul ya. Kenapa? Karena selain masalah jaringan yang harus stabil ya, ini syaratnya. Syaratnya adalah jaringan harus stabil. Lalu kedua, Bapak Ibu harus tahu cara pengisiannya. Karena kalau tidak, Bapak Ibu akan menemukan bahwa layarnya layar menjawabnya bukan seperti ini gitu ya. Tiba-tiba Bapak Ibu sudah ada berada di tampilan
di awal, tampilan login di awal yang tadi, gitu ya. Nah, kenapa? Karena Bapak Ibu nih di sini Bapak Ibu bisa lihat ini ada contoh soal ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada contoh soal. Di sini ada contoh di bawah ini yang termasuk unsur pembentuk segitiga api adalah gitu ya. Nah, di sini lalu ada 5 jawaban. Nah, menjawabnya Bapak Ibu soalnya ada di sebelah kiri gitu ya, sebelah kiri layar itu soal. Lalu Ibu milihnya itu ngekliknya itu menjawabnya itu ada di sisi kanan gitu ya, ada di sisi kanan. Nah, di sisi kanan yang warna merah-merah ini, Ibu bisa lihat ya. Nah, coba di Mbak Mumu dibantu ini dilingkarkan. Nah, yang merah-merah ini, yang merah iya. Nah, jadi itu jawabannya itu adalah jawaban A ya, nomor 1 itu A, nomor 2 B, nomor 3 C, nomor 4 ini sekian gitu ya. Nah, apa yang Ibu pilih? Misalkan Bapak Ibu dari pertanyaan ini Bapak Ibu pilihnya yang nomor 1, berarti korek. Nah, pilih dan kliknya itu adanya di sebelah kanan warna merah ini, gitu ya. Nah, setelah Bapak Ibu pilih jawabannya di warna merah ini, lalu Bapak Ibu lihat lagi ke bawah lingkaran yang warna hitam itu. Nah, untuk apa? Untuk Bapak Ibu menyimpan dan melanjutkan gitu ya. Jadi pada saat Bapak Ibu membaca soal di sebelah kiri, Bapak Ibu menjawab di sebelah kanan, lalu Bapak Ibu lihat di bawah sebelah kanan itu ada tulisan save and next gitu ya. Save and next itu adalah jawaban Bapak Ibu yang dipilih itu disimpan, lalu Bapak Ibu juga melanjutkan ke soal berikutnya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, lanjut Mbak Mumu. Nah, setelah itu setelah selesai. Nah, ya, Bapak Ibu ceritanya ini udah nomor 120 gitu ya. Nah, masih sama soal 120 ini Bapak isi di sisi Bapak Ibu isi di sisi sebelah kanan, lalu Bapak Ibu klik submit. Nah, gitu ya. Jadi bukan save dan next lagi ya. Gitu ya. Ya Mbak Mumu ya, gitu ya. Mbak Mumu gitu ya. Nah, ya, oke. Jadi yang soal di nomor 120, Bapak Ibu tidak lagi mengklik save dan next ya, tapi Bapak Ibu pilih jawabannya, lalu Bapak Ibu kliknya itu yang submit gitu ya. Itu ada di sebelahnya save and next gitu. Jadi soal dari nomor 1 sampai nomor 119 ya. Bapak Ibu itu kliknya adalah save and next. Nah, di soal 120 Bapak Ibu itu ngekliknya submit gitu ya. Oke, next Mbak Mumu. Nah, selanjutnya setelah submit itu akan keluar seperti ini Bapak Ibu. Nih ya. Nah, akan keluar seperti ini gitu ya. Nah, setelah keluar seperti ini tampilan assessment summary ya. Bapak Ibu langsung klik kanan yes gitu ya. Jadi Bapak Ibu lihat lingkaran paling bawah yes. Nah, itu Bapak Ibu pilihnya yes. Oke, okay? Ya, next Mbak Mumu. Nah, lalu setelah tadi next, setelah tadi yes, lalu sekarang oke. Okay. Gampang banget ya Bapak Ibu ya. Jadi ada keluar yes, yes, keluar oke, okay, oke. Okay. Gitu ya, gampang banget lo ngapalinnya. Next Mbak Mumu. Lanjutannya lalu oke. Okay. Jadi abis yes, oke, okay, oke okay, gitu ya. Oke, lanjut. Jadi oke 2 kali ya. Oke. Jadi yes oke 2 kali langsung exit assessment gitu ya. Nah, exit assessment itu keluar dari uji tulis berbasis CAT ini. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, next. Nah, setelah ini Bapak Ibu kan penasaran, aduh saya kompeten nggak ya gitu ya. Saya passing grade nggak ya gitu. Nah, Ibu sudah tadi klik tadi udah yes tadi ya, udah exit, sorry, udah exit assessment. Bapak Ibu akan melihat tampilan awalnya begini lagi gitu ya. Nah, setelah itu Ibu Bapak bisa klik di yang lingkaran itu warna merah. Nah, ada tanda plus. Nah, Ibu Bapak klik di situ. Buat apa? Buat Bapak Ibu next. Buat Bapak Ibu bisa melihat nilai Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Nah, ini diklik dulu, dilihat atau unduh hasilnya.
Nah, sudah ya, sudah Bapak klik, lihat atau unduh hasilnya, lalu keluarlah nilai Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada nilai di sini gitu ya. Berapa persen gitu skornya. Nah, skornya ini ada tulisan skor, your total score ya. Jadi ada assessment skornya, terus presentasinya berapa. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Lalu next Mbak. Sudah gitu ya, ditutup selamat mengikuti ujian. Nah, udah begitulah Bapak Ibu ceritanya. Yuk share screen-nya ditutup dulu. Nah, semoga Bapak Ibu masih mendengarkan nggak ngantuk-ngantuk nih, tapi bingung Bu gitu. Monggo kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Sama-sama Bapak. Tapi Nanti suara saya dari penjelasan awal sampai akhir itu jelas ya Bapak? jelas. Oh ya, oke, baik. Nanti informasinya bisa di-share di grup juga ya Bu, soal tata Dan cara pengisian. pasti dong, pasti Bapak Ibu, pasti. Ya. Baik, mungkin saya kasih kesempatan, mungkin ada para peserta yang mau minta penjelasan tambahan atau apa. Mungkin saya pas kok. Baik Bu, peserta sudah cukup jelas Bu. Penjelasannya nanti akan berkembang lewat WA grup Ibu. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, nanti akan dikomunikasikan lewat grup WA yang sudah kita bentuk Ibu. Baik, baik, oke, baik. Eh, Kalau begitu, kami ini Bapak, kami apa bisa akhiri dan Bapak Ibu tolong persiapkan diri gitu ya, persiapkan diri. Ini nggak susah gitu, cuman memang sedikit ribet aja gitu ya Bapak, ribet tapi nggak sulit gitu ya. Nah, nanti kita pendalaman lagi lewat grup. Lalu uh, nanti juga kami akan sharing lagi perjenjang dan jabatan ya Bapak, karena kami pun baru tahu kalau ini ternyata bukan untuk administrator Ya, betul. tapi yang mengikuti dari mulai uh, pengawas sampai pelaksana dan fungsional bahkan, dan ada Ya, camat juga betul Ibu. gitu. Iya. Iya, iya, oke. Baik Bapak Ibu, selamat istirahat. Apa namanya? Kita lanjut lagi di grup gitu ya. Oke, terima kasih Ibu. Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu. Saya Ah, izin live. ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin dengan berakhirnya sesi tadi, maka kegiatan kita hari ini juga berakhir. Mungkin hal-hal yang kurang jelas nanti bisa kita perjelas lewat WA Group. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih kita. Selamat sore.